Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan supir dan kernet bus peziarah yang kecelakaan di objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada hari Minggu lalu sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dianggap lalai mengakibatkan kecelakaan yang memakan 2 korban jiwa warga Tangerang Selatan. Keduanya dijerat pasal 359 KUHP karena kelalaian, salah satunya tidak berada di ruang kemudi saat mesin bus dipanaskan. Terkait kabar seorang bocah memainkan rem tangan bus yang meluncur tanpa supir hingga terperosok Sungai Awu adalah hoaks atau kabar bohong. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi mendatangkan tenaga ahli dan juga mengecek setiap sistem pengereman bus yang sudah dievakuasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Hussein Ali Rafsanjani, guru ASN yang mengaku mendapat pungli saat mengikuti pelatihan dasar CPNS 2021. Dalam pertemuan tersebut Ridwan Kamil merekomendasikan sejumlah opsi dan meminta agar Hussein membatalkan keinginan untuk mundur sebagai ASN. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu Hussein Ali Rafsanjani, ASN SMPN 2 Pangandaran, yang mengaku mendapat pungli saat mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil 2021. Ridwan Kamil dan Hussein berbincang di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, Ridwan Kamil berharap agar Hussein membatalkan niatnya untuk mengundurkan diri dari ASN. Sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya. Berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Hussein-nya. Insya Allah semuanya ada ending yang baik. Curahan hati Hussein Ali Rafsanjani, seorang guru berstatus ASN, menjadi viral di media sosial. Hussein menceritakan pengalamannya saat mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Saat itu ia diminta membayar uang transportasi sebesar Rp250.000. Tidak hanya itu, dirinya kembali ditagih uang sebesar Rp350.000 saat mengikuti pelatihan. Karena kejanggalan itulah, Hussein kemudian melapor di situs lapor.go.id. Namun bukannya ditindaklanjuti, laporan Hussein juga berujung intimidasi hingga akhirnya Hussein memutuskan untuk berhenti mengajar di SMPN 2 Pangandaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan ATM hingga aplikasi atau mobile banking Bank Syariah Indonesia atau BSI sejak Senin lalu mengalami gangguan. Menteri BUMN Erick Thohir pun memastikan gangguan tersebut terjadi karena adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan gangguan yang terjadi pada jaringan ATM hingga aplikasi Bank Syariah Indonesia dikarenakan adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Hal tersebut diutarakan Erick Thohir setelah mendapat laporan langsung dari Direktur Utama BSI Heri Gunardi setelah tak lama berselang terjadi gangguan. Meski demikian, terjadinya serangan ini juga dibarengi dengan adanya transisi perbankan sistem teknologi BSI agar dapat memberikan layanan yang terbaik. Apa yang dilakukan BSI kemarin memang dalam transisi juga perbaikan sistem daripada tentu IT-nya. Tetapi juga ada serangan, ya saya bukan ahlinya, disebutin 3 point apalah itu, ya sehingga mereka down hampir 1 hari kalau tidak salah. Tetapi saya tahu, ya saya pantau Pak Dirut ada di sana dengan timnya dan terbukti kemarin pagi kalau tidak salah atau kemarin sore atau pagi itu sistem ATM-nya sudah mulai jalan. Manajemen Bank Syariah Indonesia pun telah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis atas kendala yang dialami nasabah dalam mengakses layanan BSI. Sekaligus juga manajemen menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keamanan dana dan data milik nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa seputar KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan hasil KTT ke-42 ASEAN ini. Masalah perdagangan manusia hingga konflik di Myanmar menjadi beberapa hal yang disorot oleh para pemimpin ASEAN. Dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Mensesnek Pratikno, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa KTT ke-42 ASEAN berjalan lancar. Jokowi mengatakan ada beberapa kesimpulan penting dari KTT, di antaranya perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Selain itu, kasus di Myanmar juga harus menjadi perhatian para pemimpin anggota ASEAN. Menurut Jokowi, pihaknya siap berbicara dengan siapapun, termasuk junta militer dan pihak terkait untuk kepentingan kemanusiaan. Presiden Jokowi juga menyinggung soal pentingnya persatuan antar negara ASEAN. Saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Dan saya tidak yakin tidak satupun, saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut. Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi. Yang ketiga, terkait penguatan kerjasama ekonomi. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, gerobak Partai Perindo kembali dibagikan kepada pedagang kecil dan UMKM di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Gerobak dibagikan kepada 3 pedagang yang berjualan mie ayam bakso di sekitaran Jakarta. Tiga pedagang mie ayam bakso di sekitar Jakarta mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Para pedagang terharu dan berbahagia mendapat bantuan. Betapa tidak, karena selama ini mereka berjualan hanya menggunakan meja. Sebelumnya itu saya cuma pakai meja doang dan cuma pakai meja aja, jadi nggak ada gerobaknya. Senang dan terharu aja bisa dapat gerobak secara gratis kayak gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur karena selama ini kan saya dagangnya pakai meja sama etalase doang, jadi nggak bisa kemana-mana. Sekarang kan udah lebih baik, lebih bersih, lebih higienis ya. Bantuan diserahkan langsung Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syaputra di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Gerobak juga telah dilengkapi kris sebagai upaya mendorong pedagang kecil naik kelas. Apabila kelak diberi kepercayaan duduk di parlemen, tentu program-program yang berkaitan dengan UMKM inilah yang akan menjadi program unggulan dan program utama dari para parlementer kita yang akan duduk di baik itu DPRD DKI maupun DPR RI nanti. Selain gerobak dan modal usaha, Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini juga memberikan bimbingan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Dias Triawan, iNews melaporkan. Gegap gempita konser Coldplay pemirsa, Polda Metro Jaya siap mengawal pengamanannya. Kami akan kembali setelah jeda berikut.